Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kematian adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Namun demikian, kapan tiba saatnya, ini yang menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pandang itu tua, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, pejabat, rakyat, kuli, tani, pedagang, tukang, dan lain-lain sebagainya. Ketika sudah sampai pasti atau ajalnya, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan barang sedetik pun. Hikmah daripada itu semuanya adalah agar kita sebagai seorang hamba senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah wajib dijalankan, ibadah sunnah pun dilaksanakan, dan juga diiringi dengan kebaikan-kebaikan sosial yang lainnya sebagai bekal untuk menghadapi kematian itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwasannya di samping tiba saat kematian itu adalah merupakan rahasia Allah. Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Di samping itu pula, kematian adalah bukan akhir dari segala-galanya. Justru dengan pintu disebutnya kematian itulah awal mula seorang hamba akan menerima balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan amal ibadah dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di muka bumi ini, ataupun akan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, kemungkaran dan kezaliman-kezaliman yang lainnya yang ia perbuat semasa hidup di muka bumi ini. Jadi merupakan sebuah kesalahan yang fatal, salah besar, manakala seseorang beranggapan ketika sudah mati, ya sudah selesai urusannya. Hingga orang-orang yang sedemikian ini terkadang ketika mendapatkan ujian dari Allah berupa bertubi-tubinya masalah apapun itu, hingga ia tidak mampu untuk menerima dan menghadapinya, terkadang solusi terakhir ia mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Dia beranggapan dengan bunuh diri selesai sudah urusan. Na'udzubillah min zalik. Justru dengan kematian itu sendirilah awal mula kita akan mendapatkan sebuah balasan baik ataupun akan mendapatkan siksa sebagai keadilan daripada Allah subhanahu wa ta'ala di alam kubur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kematian tidak diketahui kapan tiba saatnya, ada hikmah di balik itu semua agar kita sebagai seorang hamba
senantiasa memperbanyak bekal, karena kematian itu adalah diibaratkan sebuah perjalanan jauh. Seseorang yang meninggal dunia diibaratkan ia sedang menempuh perjalanan yang sangat jauh, sangat-sangat jauh, tidak berujung sampai hari kiamat nanti terjadi. Ini pun juga sama, terjadinya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah jika seseorang semasa hidupnya beriman, bertakwa kepada Allah, memperbanyak ibadah. Ibadah wajib ia jalankan sebagaimana mestinya, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah. Hubungan dengan Allah, hablum minallahnya baik. Hubungan dengan sesama umat manusia, hablum minannasnya juga bagus. Sosialnya bagus, kesolihan sosialnya pun juga bagus. Jika amal perbuatan semasa hidup di muka bumi ini banyak amal salihnya, insya Allah ketika ia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala atau meninggal dunia, ia akan mendapatkan nikmat di alam barzah, ia akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, jikalau orang meninggal dunia tetapi semasa hidupnya penuh dengan kezaliman, kemungkaran, menumpuk banyak dosa, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir hayatnya, maka ketika itu ia pun juga akan menerima siksa azab di alam kubur itu sendiri sebagai keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian maka kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wajib hukumnya untuk memperbanyak amal saleh, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sebagai bekal ketika kelak nanti sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihin. Qala, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya begini, idza mata, ketika wafat atau meninggal dunia, siapa? Ibnu Adam, anak cucu Adam, yakni manusia, ingkoto'a, maka terputus amaluhu, amal-amalnya, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Sodakotin jariyatin, yang pertama yaitu sedekah jariah, au ilmin, atau ilmu, yuntafa'u bihi, yang diambil manfaat, au waladin, atau anak salihin yang saleh. Dari penjelasan hadis tersebut, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penjelasan bahwa ketika seseorang itu sudah tiba saatnya wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terputuslah semua amal-amal kebaikan yang ia lakukan, termasuk pula putus pahalanya. Akan tetapi ada 3 perkara
walaupun orangnya ini sudah meninggal dunia, tetapi 3 perkara ini tetap mengalir pahalanya, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperuntukkan untuk seseorang walaupun ia sudah meninggal dunia. Apa sajakah itu? Yang pertama, shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah memberikan sebagian rizki yang dimiliki oleh seseorang untuk diberikan kepada orang lain, untuk diberikan kepada sesuatu hal yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, pondok pesantren, kemudian juga diwakafkan misalkan sebagian tanah yang ia miliki, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Maka ketika orang yang gemar bersedekah jariyah ini sudah wafat, maka ketika itu pahalanya terus mengalir. Pahalanya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ila yaumil qiyamah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Seseorang ketika semasa hidupnya gemar mengamalkan ilmunya, semisal mengajar, ngaji, mengajar ilmu-ilmu syariat, ilmu fikih, hukum Islam, mengajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan fan-fan ilmu yang lainnya. Atau mungkin dia mengarang sebuah kitab yang bisa dibaca, bisa dimanfaatkan oleh umat ketika ia sudah wafat misalkan. Maka ketika itu, walaupun ia sudah meninggal dunia, orang tersebut tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ia memanfaatkan ilmunya ketika semasa hidup di muka bumi ini. Dengan demikian, maka amat disayangkan manakala seseorang yang berilmu ia tidak mau mengamalkannya. Apalagi ketika orang tersebut semisal sangat dibutuhkan oleh keluarganya, dibutuhkan oleh saudaranya, dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru ia malah diam saja, tidak menyampaikan, tidak mengamalkan, maka sangat rugi sebab ia tidak mendapatkan pahala yang mengalir setelah ia kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, awwaladin salihin, yaitu anak yang saleh. Dalam riwayat lain disebutkan awwaladin salihin yad'u lahu, yaitu seorang yang meninggal memiliki anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah keberuntungan yang nyata manakala seorang yang meninggal dunia meninggalkan anak yang saleh dan salihah yang masih hidup, yang ahli ibadah, ahli berbuat baik. Setiap saat, mungkin sehabis sholat, ia tidak pernah lepas mendoakan kedua orang tuanya. Didoakan semoga diampuni segala salah dan dosanya, diterima semua amal baiknya, mendapatkan taman dari taman-taman surga di alam barzahnya, dan mudah-mudahan orang tuanya disayangi oleh Allah sebagaimana orang tua menyayangi ia ketika masih kecil. Didoakan oleh anak-anak yang soleh dan solehah ini, maka orang tua yang demikian itu ia tetap mendapatkan pahala ya walaupun ia sudah meninggal dunia.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu yang barokah, yang manfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.